Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan jelaskan project baru saya, yaitu mesin absensi dengan menggunakan RFID dan fingerprint. Jadi saat absen masuk ataupun absen keluar, kita bisa menggunakan salah satu antara RFID ataupun fingerprint ya. Jadi bisa digunakan untuk dua-duanya, mau absen masuk ataupun absen keluar. Nah, di sini untuk RFID yang digunakan yaitu menggunakan kartu tak 13,56 MHz. Lalu untuk fingerprint yang saya gunakan yaitu fingerprint AS608. Nah, di sini untuk ESP32 yang saya gunakan, ESP32 yang menggunakan tambahan antena eksternal. Jadi jarak jangkauan WiFi-nya lebih luas ya dengan menggunakan antena eksternal. Nah, kalau kemarin saya pernah coba jarak 25 meter lebih itu koneksi internetnya itu masih bisa terhubung ya. Kalau misalkan menggunakan koneksi internet biasa itu hanya jaraknya 15 meter. Jadi lebih dari 15 meter itu sudah tidak bisa digunakan ketika tidak menggunakan antena eksternal. Nah, tapi itu tergantung juga dari router yang digunakan ya. Kalau router yang saya gunakan itu yaitu router ZTE F609. Itu jarak 15 meter. Kalau pakai ESP32 biasa, dia sinyal wifi-nya ini sudah menghilang. Jadi tidak wifi connected seperti ini. Nanti dia inisialisasi terus, tidak bisa terkoneksi internetnya. Tapi kalau misalkan menggunakan antena eksternal, dia bisa mencapai 25 meter jaraknya. Nah, untuk prinsip kerjanya di sini, untuk yang pertama kita harus menambahkan usernya terlebih dahulu. User yang perlu ditambahkan yaitu dengan cara mentapkan kartunya. Nah, jadi untuk caranya kita tinggal tambah RFID ini. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi ada beberapa tombol di sini, ada tambah RFID, tambah finger, hapus finger, absen masuk dan absen keluar. Tentunya di sini juga dilengkapi dengan buzzer juga. Jadi nanti setiap kita melakukan tapping kartu atau tapping menggunakan finger itu nanti buzzernya akan bunyi. Dan untuk upload pun nanti sudah saya sediakan lubang di sini. Jadi bisa langsung upload di ESP32-nya tanpa perlu membongkar boxnya. Nah, untuk 5 tombol ini yaitu ada absen masuk, absen keluar, hapus finger, tambah finger, dan tambah RFID ini. Kenapa di sini tidak ada hapus RFID? Karena untuk menghapus tag RFID itu tidak perlu kita tombol lagi, lewat webnya saja itu sudah bisa terhapus nanti datanya. Tapi kalau misalkan fingerprint itu harus kita hapus fingernya. Jadi ada tombol lagi untuk menghapus fingernya. Jadi ada tambah finger dan hapus finger di sini untuk fiturnya. Dan di sini pun ada untuk switch on off-nya. Nah, ini switch on off-nya. Lalu di sini adaptornya, dan adaptornya ini bisa menggunakan 9 volt atau 12 volt. Karena di dalamnya sudah saya lengkapi dengan LM2596 DC-DC converter untuk merubah tegangan DC atau menurunkan tegangan DC ya. Yang nanti sudah saya setting untuk tegangan DC yang masuk itu hanya 5 volt saja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya. Cara kerjanya kita tambahkan dulu untuk kartu RFID-nya. Nah, di sini saya tempelkan kartu. Nah, nanti akan berbunyi dan di sini ada notif berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah masuk datanya, tinggal ditambahkan saja. Nah, saat menambahkan data, ID finger pun akan otomatis terisi ya nanti. Jadi ID fingernya ini akan otomatis terisi sesuai urutan ya. Nah, ini misalkan saya masukkan namanya. Nah, lalu tinggal pilih kelasnya, submit. Nah, kalau misalkan sudah, nanti dia akan masuk di data siswa ini ya. Nah, ini datanya sudah masuk dan kita sudah menambahkan untuk kartu RFID-nya. Sekarang kita tinggal menambahkan fingerprint-nya saja. Nah, ini sekarang kita akan tambahkan untuk fingernya. Nah, yang perlu kita lakukan tinggal tempelkan saja jari kita yang ingin ditambahkan. Kita tahan, baru kita lepas. Lalu kita scan lagi jari yang sama. Nah, hingga muncul finger tersimpan dan bunyi buzzernya 2 kali berbunyi ya. Nah, kalau sudah misalkan finger tersimpan, buzzernya berbunyi, berarti jari kita ini sudah tersimpan di database-nya ini nanti. Di ID fingernya yang satu ini ya. Nah, kemudian kita tinggal lakukan absen saja. Kita coba di absen masuk. Sekarang untuk absen masuk saya akan menggunakan finger ya. Nah, finger terbaca, absen berhasil.
Nah, sekarang untuk yang absen keluar, saya akan tempelkan kartu. Nah, absen berhasil. Tinggal kita cek, kita refresh untuk halamannya. Nah, ini datanya sudah masuk, jadi bisa menggunakan kartu RFID ataupun menggunakan fingerprintnya ini ya. Jadi bisa standby dua-duanya. Tidak harus memilih salah satu antara kartu RFID atau fingerprint. Nah, lalu berikutnya saya akan coba tambahkan data baru. Di sini saya tambahkan kartu RFID-nya terlebih dahulu. Saya tempelkan kartunya. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian kita tambahkan data baru terlebih dahulu. Kita beri nama misalkan ini. Kemudian kita pilih kelasnya. Lalu kita submit. Nah, data siswanya sudah masuk dan ID fingernya selalu bertambah ya. Yang tadi 1 sekarang bertambah jadi 2 untuk ID fingernya. Jadi nanti untuk ID finger kedua ini nanti akan dimasukkan di database yang nomor 2. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan satu jari lagi untuk yang ID finger kedua. Kita scan jari kita, lepaskan, kemudian tempelkan. Nah, hingga muncul finger tersimpan ya. Pastikan untuk saat yang fingernya ini harus benar-benar tertekan agar biar terbaca untuk sidik jarinya ya. Nah, lalu berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan absen masuk dan absen keluar yang kartu yang baru saya tambahkan tadi ya. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba absen masuk dengan menggunakan finger. Nah, jadi di sini akan saya tempelkan jari saya terlebih dahulu yang sudah saya daftarkan tadi untuk absen masuk. Nah, kalau misalkan tidak sesuai bisa dicoba lagi, berarti masih belum terbaca untuk jarinya. Nah, ini sudah berhasil masuk, finger sesuai. Nah, untuk absen masuk sudah, sekarang kita akan coba untuk absen keluar ya. Kita tempelkan. Nah, absensi berhasil, sekarang kita tinggal refresh saja. Nah, jadi sudah bisa, sudah masuk untuk yang kartu dan finger yang kedua ya. Jadi bisa kita gunakan baik itu RFID ataupun menggunakan finger. Nah, tetapi karena di sini ada dua alat, untuk fingernya ini tidak bisa digunakan bersama-sama karena fingernya di sini berbeda. Jadi kalau misalkan yang sudah kita daftarkan tadi di 1, 2, kalau misalkan kita coba di sini fingernya, itu tidak bisa masuk di sini ya. Karena belum terdaftar di fingerprintnya ini. Nah, jadi untuk fingerprintnya itu sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk kartunya itu bisa sama. Jadi bisa absen di kedua mesin. Di kedua mesin yang berbeda itu pun bisa tanpa harus melakukan pendaftaran lagi. Tapi kalau misalkan untuk fingerprintnya kita harus melakukan pendaftaran lagi. Tidak bisa kita di mesin yang berbeda itu kita lakukan absen dengan menggunakan finger karena belum tersimpan di fingerprintnya ini. Nah, sekarang saya akan coba untuk yang mesin ini. Tadi kan untuk fingernya belum didaftarkan ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang absen masuk ataupun absen keluar dari mesin ini ya. Kalau misalkan kita menggunakan finger, itu nanti dia akan tidak terbaca. Nah, bisa dilihat bahwa di sini akan muncul tidak sesuai ya. Jadi jari yang sudah kita daftarkan di sini itu tidak bisa kita gunakan di absensi mesin lainnya. Karena belum kita daftarkan. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan tak kartu RFID itu bisa ya. Nah, bisa dilihat bahwa absen berhasil. Karena di sini kalau misalkan kita gunakan kartu RFID itu tagnya itu kan sudah tersimpan di webnya. Tapi kalau misalkan untuk finger ini berbeda karena kita harus mendaftarkan terlebih dahulu di fingerprint AS608-nya ini karena nanti untuk sidik jarinya itu disimpan di sensornya ini juga. Nah, kalau misalkan absen keluar pun juga sama, ini tidak bisa kita gunakan. Nah, finger pasti tidak sesuai, tidak bisa membaca sidik jari yang sudah kita didaftarkan di mesin sebelumnya. Tapi kalau misalkan menggunakan kartu tak RFID, absen keluarnya pun juga bisa dan di sini pun datanya bisa masuk. Nah, tapi double seperti ini ya kalau datanya berlebih. Nah,
Oleh karena itu kita harus daftarkan terlebih dahulu untuk fingernya juga di alat yang kedua ya. Jadi kita tinggal tambah finger, kita tempelkan jari kita, lepaskan finger, lalu scan finger lagi hingga muncul finger tersimpan. Nah, sekarang pun absen pun sudah berhasil dilakukan kalau misalkan di absen masuk atau absen keluar. Kita akan coba. Nah, absen berhasil. Sekarang sudah bisa kita lakukan absen dengan mesin ini karena sudah kita daftarkan. Nah, nanti pun juga masuknya di sini ya. Nah, tapi datanya jadi lebih banyak karena untuk webnya ini saya buat kalau misalkan double seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk prinsip kerja dari alatnya. Dan untuk cara menghapusnya itu ada caranya sendiri. Kalau misalkan kita ingin menghapus yang nomor 2, kita tinggal pilih hapus ini. Hapus ini nanti akan masuk di hapus data ini ya. Nah, fungsinya untuk konfirmasi hapus data siswanya. Jadi kita tekan hapus finger ini, jadi harus ada data di hapus data ini untuk menghapus fingernya. Kan untuk fingernya ini kan hapusnya harus ditekan dengan tombol. Jadi harus ada data di konfirmasi hapus data siswa ini. Nah, caranya tinggal kita tekan hapus finger. Nah, di sini hingga muncul hapus finger, finger terhapus. Begitu juga yang ini, alat yang kedua, karena tadi ID finger 2 itu kan sudah kita daftarkan. Kita hapus hingga muncul hapus finger, finger terhapus. Nah, kalau misalkan sudah, kita baru bisa menghapusnya dengan kita tekan hapus ini. Nah, maka datanya sudah terhapus. Nah, jadi seperti itu caranya untuk menghapus data fingernya ya. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung DM saya di Instagram atau chat di Shopee ataupun Tokopedia saya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye-bye.